Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah SWT. Amin. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan belajar kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Silakan untuk Mas Ade untuk menyiapkan doa. Oke, hari ini sebelum kita mulai belajar, kepada sekretaris kelas Mbak Winda, siapakah yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah masuk semuanya. Jadi kalau sudah masuk semuanya berarti kita tambah semangat belajarnya. Oke? Sebelum kita mulai belajar, perhatikan sampah di sekitar kalian. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah, diambil dan dibuang. Tidak ada yang bersih ya? Sangat bersih. Berarti hari ini yang tingkat luar biasa, keren. Yang tingkat Mbak Ciara. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Ciara. Oke, hari ini materinya adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kita akan mengingat terlebih dahulu tentang materi sistem persamaan pada kelas SMP dulu. Nah, kita kan dulu di SMP pernah belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Adakah yang masih ingat apakah itu SPLDV? Iya, silakan Mbak Meli. Lupa. Mbak Rahma. Ya. Oh, variabelnya ada 2, contohnya X dan Y. Apakah boleh selain X dan Y? Contohnya apa selain X dan Y? Oke, pinter. Selanjutnya, metode apa saja yang digunakan? Ada yang tahu? Oh iya, Mas Adi. Oke, pinter. Tepuk tangan untuk Mas Adi. Oke ya, jadi di sini kita akan belajar sistem persamaan linear tapi menggunakan 3 variabel. Kalau kemarin cuma X dan Y, sekarang bisa dicontohkan X, Y, dan Z. Nah, jadi di pertemuan pertama ini tujuannya nanti kita akan bisa menjelaskan pengertian dari solusi persamaan linear 3 variabel berdasarkan pemahaman solusi dari SPLDV. Kemudian menyelesaikan permasalahan dan modelkan ke dalam sistem persamaan linear. Gitu. Nah, jadi pengertiannya yang pertama, SPLTV itu adalah kumpulan persamaan 3 linear dengan 3 variabel yang harus terpecahkan atau dapat dipecahkan dengan simultan. Kemudian memahami SPLTV memungkinkan kita menyelesaikan masalah kompleks dalam bidang dari matematika hingga kehidupan sehari-hari. Coba dari kalian semua, contohnya kalau dalam SPLTV dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Adakah yang tahu? Silakan angkat tangan. Ya Fitri, ya apa? Kak, tidak tahu ya. Nah, jadi contohnya misalkan Mbak Fitri pergi ke pasar untuk membeli 3 buah jenis barang yang berbeda. Misalkan membeli 2 sikat gigi, 2 sampo, dan 3 sabun. Kemudian dengan harga 50.000. Kemudian Mbak Winda membeli 2 sampo, 3 sikat gigi, dan 5 sabun dengan harga 60.000. Nah, pertanyaannya, berapakah harga satu sabun dan berapakah harga masing-masing dari satuan barang tersebut? Nah, itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang lain-lain masih banyak contohnya. Gitu ya. Kemudian definisi dan karakteristik SPLTV di sini. Yang pertama, SPLTV tadi kan kumpulan dari 3 variabel yang harus bisa dipecahkan.
Nah, karakteristiknya memiliki 3 variabel, bisa X, Y atau Z atau variabel-variabel lain. Nah, tujuannya di sini kita memecahkan atau mencari dari nilai masing-masing X, Y, dan Z untuk bisa memenuhi dari semua 3 persamaan tersebut. Nah, jadi di SPLTV ini sama metodenya mengerjakannya, bisa menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan atau metode eliminasi substitusi. Nah, langkah-langkahnya seperti berikut. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya akan membuat ke dalam 3 kelompok agar lebih efektif, namanya menggunakan model pembelajaran jigsaw. Di sini akan dibagikan 3 kelompok. Kelompok pertama baris depan ya, setuju apa enggak? Kelompok kedua baris kedua, kelompok ketiga baris ketiga. Oke? Nah, jadi kelompok dari baris pertama, kelompok 1, 2, dan 3 ini merupakan kelompok asal. Ya, kelompok asal, diingat-ingat. Oke? Nah, kemudian di kelompok asal ini silahkan ketuanya dari sebelah kanan aja ini ya. Dari ketua ini nanti memilih atau membagi kelompoknya menjadi 3 lagi. Menjadi kelompoknya 3 lagi. Nah, oke. Nah, setelah dibagi 3 lagi nanti silakan bergabung ke kelompok inti. Jadi misalkan kelompok 1 ini dipilih 3 lagi dari kelompok A, B, C, A, B, C, A, B. Terus ini A, B, C, A, B, A, B, C, A, B. Gitu ya. Nah, yang A tadi siapa? Yang A. Nah, yang A silahkan bergabung membentuk kelompok baru. Dan yang B, mana yang B? Silahkan bergabung membentuk kelompok baru. Dan yang C juga. Ya, sekarang. Oke, apakah sudah membentuk kelompok baru? Coba saya absen dulu. Dari kelompok A ada berapa anggota? Nah, kelompok B 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kelompok C. Oke. Nah, jadi kelompok yang baru ini namanya adalah kelompok inti. Yang mana dari kelompok A, B, C ini nanti kalian akan berdiskusi mengenai satu topik pembicaraan atau suatu topik dari penyelesaian SPLTV. Nah, jadi tadi kan ada 3 metode ya, metode eliminasi, substitusi, dan metode campuran. Silakan kalian nanti berdiskusi masing-masing. Saya bagi untuk kelompok A ini mengerjakan menggunakan metode eliminasi, kelompok B metode substitusi, dan kelompok C metode campuran atau eliminasi substitusi. Nah, terus caranya bagaimana? Nah, kalian bisa membuka website media pembelajaran saya. Silahkan ketik ya di Google, itu namanya ini https://bit.ly/wildan-kelas 10. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Nah, di website ini kalian nanti bisa belajar tentang materi SPLTV serta penyelesaiannya bagaimana. Nah, pada menu ini kalian tinggal klik materi. Nah, di sini juga ada ringkasan materinya. Kalau misalkan belum paham bisa dibaca. Tapi untuk lebih jelasnya, kalian nanti bisa langsung ke dalam video pembelajaran. Nah, di sini ada 3 ya.
dengan metode substitusi, metode eliminasi, dan metode substitusi gabungan. Silakan dibuka untuk yang kelompok A menggunakan metode substitusi, ditonton videonya dan dicatat, dipahami. Dan kelompok B metode eliminasi, kelompok C metode gabungan. Oke, sudah dibuka? Oke, saya beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan materi per subtopik masing-masing ya. Saya paham gue. Di sini kembali ke kelompok asal. Terus jelaskan saja. Nih, gak mes yo. Menurut kalian mesur. Yes. Menurut kalian Oke, gimana? Ada pertanyaan? Bisa ya? Ya, bagus. Oke, kalau sudah memahami satu topik, mari masing-masing ya. Nah, kalian silahkan kalau sudah cukup memahami materinya dari metode eliminasi, substitusi, dan campuran, silahkan dari kelompok inti ini ke kelompok asal masing-masing tadi ya.
dari kelompok 1, 2, dan 3. Oke, jadi seperti itu. Silakan. Oke, sudah kembali ke kelompok asal. Baik, jadi setelah dari masing-masing kelompok ini tadi belajar dari metode eliminasi sendiri, substitusi sendiri, kemudian metode campuran sendiri, silahkan kan sudah kembali ke kelompok asal sini. Kalian menjelaskan ke masing-masing kelompok asal tentang materi yang sudah kalian dapatkan dari kelompok inti tadi. Dari sini, ya. Oke, sudah. Nah, jadi nanti sudah selesai dari kelompok asal ini 1, 2, dan 3. Kalau sudah paham, ada pertanyaan nggak sebelum lanjut? Paham semuanya dari metode eliminasi, substitusi, sama campuran? Paham. Nah, saya akan kasih berupa soal di sini untuk masing-masing kelompok asal. Silakan untuk kelompok asal kelompok 1 mengerjakan menggunakan metode eliminasi, kelompok asal 2 menggunakan substitusi, dan kelompok asal 3 menggunakan metode campuran. Soalnya ini, silahkan ditulis, nanti perwakilan maju ke depan untuk mengerjakan. Ya. Oh ini ya, sengaja. Sengaja. Oke ya, jadi soalnya ini tentukan di mana penyelesaian SPLTV berikut 2x plus 5y min 3z sama dengan 3, 6x plus 8y dikurang 5z sama dengan 7, min 3x tambah 3y tambah 4z sama dengan 15. Nah, silahkan dikerjakan menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Nanti kalian tuliskan jawabannya aja di sini langsung ya. Ya, tuh. Oke, sudah selesai?
Oke, sudah selesai. Kurang-kurang mungkin dulu. Jawabannya udah ada. Susah banget. Ya, dikerjakan menggunakan caranya ya. Nanti kalau udah selesai mendapatkan jawabannya, kalian tulis jawabannya di papan tulis di sini. Nilai X, nilai Y dan nilai Z dari masing-masing kelompok. Ya, betul. Oh, Peter. Yang sudah selesai dari kelompok perwakilan silakan. Ini dari kelompok berapa? Kelompok 2 menggunakan metode eliminasi ya. Didapatkan X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Oke, dari kelompok lain. Oke, kelompok selanjutnya sudah selesai. Oke, silahkan dijelaskan Mbak Vicky ke depan. Nanti gantian dari kelompok 3 dulu ya. Kenapa dapatnya X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3? Di situ aja nggak apa-apa. Setelah kita mencari gunakan ini, dapatkan itu aja. Ya. Coba jelaskan kenapa dapat X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Caranya bagaimana?
Ya. Oke, terus didapat. Oke, apakah yang lain jawabannya sama, kelompok lain? Oke, berarti jawabannya benar ya? Oke, beri tepuk tangan. Oke. Oke, jadi kalau semuanya sama berarti jawabannya ini adalah jawaban yang benar. Oke, sebelum itu jadi dari 3 penyelesaian tadi, metode substitusi itu apa? Metode untuk mengganti dari satu variabel ke variabel yang lain, diganti angkanya. Kemudian eliminasi itu menghilangkan atau mengurangi biar habis dari masing-masing variabel. Kemudian metode campuran itu gabungan dari eliminasi dan substitusi. Oke, mungkin itu kesimpulannya hari ini. Adakah pertanyaan? Ya, silakan Mas Adi. Ya. Oke, manakah metode yang paling simpel atau efektif dalam menyelesaikan SPLTV? Adakah yang bisa menjawab dari yang lainnya? Kira-kira? Oh ya, pinter. Oh, belum. Ya. Ya. Oke, beri tepuk tangan. Ya, jadi menurut saya menurut saya di sini metode yang paling tepat juga menggunakan metode eliminasi dan substitusi ya, karena kita bisa mengeliminasi kemudian didapatkan 2 variabel baru kita substitusikan ke kebersamaan lain seperti itu. Oke ya. Nah, jadi untuk latihan biar kelihatan bisa dalam menyelesaikan tugas-tugas ini, silakan dibuka di buku latihan halaman 85 yang D. Dikumpulkan nanti malam jam 12 ya di Google Drive. Nanti saya kirimkan di Google Classroom. Gitu saja. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan sebelum pembelajaran hari ini, bolehkah saya berpantun? Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian pelajaran hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, sebelum kita pulang, silakan disiapkan doa pulang ya. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah pulang jangan belok kemana-mana ya. Pulang sampai ke rumah langsung tidur ya. Oke, mungkin saja dari saya cukupkan. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.